Kami undang Engkau, kami undang malaikat surgawi-Mu, penuhi kami, penuhi ruangan di tempat ini. Satukan setiap hati kami juga, setiap hati jemaat-Mu di tempat ini. Satukan setiap kami, Yesus, untuk terus puji sembah nama-Mu, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, memberikan persembahan yang baik di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
lagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari siang hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memfokuskan setiap pikiran kita, membawa hati kita, membawa kerinduan kita untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk lebih lagi memberi persembahan pujian, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebab kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dengan pujian penyembahan kita saat hari ini menjadi ucapan syukur yang terbaik atas setiap anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari kita bersama memujikan pujian ini dengan setiap kerinduan hatimu, dengan setiap kerendahan hatimu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena hanya anugerah-Mu saja Tuhan yang membuat hidup kami saat ini. Yes. Kau mau terus puji nama-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya kesempatan hari ini Yesus, Kamu pergunakan Tuhan waktu ini yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu Tuhan memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau turut serta bersama kami, mengurapi setiap kami, mencurahkan setiap roh kudus-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat mari saya ajak untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau lebih lagi beri pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Siap memuji Tuhan siang hari ini, amin. Haleluya.
setiap kami Yesus. Kamu lebih lagi naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami puji Tuhan. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk sukacita yang baru yang Kau limpahkan untuk setiap kami saat hari ini. Kamu lebih lagi datang dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang saat ini kami alami, Kamu terus mengimani kami punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup untuk menggenapi setiap janjinya dalam hidup kami. Haleluya Yesus.
kebaikan-Mu ya Bapa. Jika pada saat siang hari ini kami ada sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau isi bejana hidup kami ini dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu ini mengubah seluruh hidup kami, membuat satu komitmen baru di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biar Tuhan mengurapi. Tanpa Tuhan, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melewati 3 minggu kemarin saudara ya, dengan tema karunia roh yang ada di dalam 1 Korintus saudara ya. Dan itu ada 9 karunia roh. Dan hari ini saudara kita akan melihat 7 karunia motivasi. Ya, 7 karunia motivasi. Nah, 9 karunia roh yang kita pelajari 3 minggu kemarin saudara, itu lebih bersifat supranatural kalau saudara perhatikan ya. Misalnya karunia menyembuhkan gitu ya, karunia menyembuhkan, ada orang lumpuh langsung sembuh. Itu kan supranatural saudara ya. Orang khusus yang mempunyai karunia-karunia seperti itu saudara ya. Kemudian karunia-karunia mujizat seperti yang Yesus lakukan. Yesus berjalan di atas air, kemudian memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Mujizat saudara, itu lebih bersifat supranatural ya saudara. Nah, karunia-karunia motivasi ini saudara yang akan kita pelajari ini mungkin terlihat tidak seperti karunia-karunia yang kita pelajari kemarin saudara ya. Kemarin kok kayaknya spektakuler, supranatural, luar biasa gitu. Tetapi ini akan melengkapi tubuh Kristus saudara ya. Jadi karunia-karunia ini diberikan kepada setiap orang percaya untuk melengkapi tubuh Kristus. Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, terima kasih. Coba perhatikan Bapak Ibu, kita akan lihat ini ya. Yang pertama adalah karunia bernubuat. Karunia bernubuat ini sudah disebutkan di dalam karunia-karunia roh di dalam Korintus, tapi di sini disebutkan ulang ya, Saudara. Kemudian kedua adalah karunia melayani. Yang ketiga adalah karunia mengajar. Keempat adalah karunia menasehati. Kelima adalah karunia memberi, membagi-bagikan sesuatu ini memberi, Saudara ya. Yang keenam adalah karunia memberi pimpinan atau pemimpin, memberi arahan, ya. Yang ketujuh adalah karunia kemurahan. Coba slide selanjutnya kita mau lihat ada yang ingin saya tunjukkan dari ketujuh hal tersebut ya. Baik, Saudara. Kalau kita lihat tujuh ini, Saudara, Paulus mengatakan bahwa karunia-karunia itu akan saling melengkapi satu dengan yang lain, sama seperti tubuh. Tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ini akan melengkapi satu dengan yang lain. Kalau tubuh kita tidak ada satu bagian anggota tubuh, maka kita disebut cacat.
ya saudara ya, misalnya nggak punya tangan, maka kita akan disebut cacat, saudara. Nah, di dalam anggota tubuh Kristus secara rohani, saya katakan, di dalam gereja, nggak usah kita lihat gereja lain, gereja kita, gereja Gideon, maka kita ini berfungsi sebagai tubuh, saudara. Ada yang berfungsi sebagai mata, tangan, dan sebagainya, ya. Yang mana satu dengan yang lain akan saling melengkapi. Tidak ada yang lebih hebat, tetapi satu dengan yang lain saling melengkapi. Dan itulah gunanya tubuh Kristus. Sekarang kita mau melihat nubuat itu adalah mata. Kenapa? Dia melihat apa yang orang lain tidak lihat. Itu nubuat. Karena Tuhan memberikan sesuatu di dalam dirinya dan dia berkata, nanti begini, akan terjadi begini, Indonesia akan seperti ini misalnya, kota Solo akan begini. Itu misalnya seperti itu. Orang lain nggak lihat, dia lihat. Makanya itu digambarkan sebagai mata, mata tubuh, ya saudara. Pelayanan itu adalah tangan. Nanti saudara jangan bingung antara tangan dan lengan. Nomor 5 ini ada lengan. Biasanya kita lengan, tangan sama aja ya saudara. Tetapi kita mau bedakan antara tangan dan lengan. Kalau tangan itu batas ini saudara. Ya, nah ini. Dan ini banyak gunanya saudara ya. Untuk nyakar juga bisa ya saudara. Ini banyak sekali saudara. Untuk menulis, untuk apa saja. Saudara memegang sesuatu, setir motor, setir mobil, semua pakai tangan. Ya toh saudara. Ini banyak sekali gunanya ya. Nah kalau lengan, ini nomor 5 ini saudara, ini dari sini ke sini. Dia tidak banyak melakukan sesuatu, tetapi dia kuat. Lengan ini kuat saudara. Ya toh, ngangkat beban dan sebagainya, lengan ini kuat. Oke, kita lihat dulu nomor 3. Mengajar itu adalah pikiran. Pikiran dalam tubuh Kristus. Ya, orang yang mengajar itu memberikan doktrin-doktrin. Menanamkan kebenaran kepada jemaat itu ya. Yang keempat, memberi nasihat itu adalah pelukan. Memberi nasihat itu pelukan. Pelukan bisa lewat kata-kata ya saudara ya. Pelukan ini artinya begini. Kalau ada orang yang dalam kesukaran, dia memberikan satu nasihat yang menyejukkan hatinya. Nah ini seperti pelukan kata-katanya itu ya. Kemudian saudara, memberi itu tadi ya saya sudah katakan lengan. Orang yang punya karunia memberi mungkin tidak banyak melakukan ini itu, dia cuma mungkin diam aja seperti jemaat biasa. Tapi dia mulai lihat kebutuhannya apa ya ini. Nah gitu ya saudara, tiba-tiba dia ngasih uang. Dia kuat, tapi dia gak banyak gerak saudara. Ini dari sini ke sini. Yang banyak gerak tuh ini saudara. Ya, ini pelayanan, banyak gerak dia. Ya. Kemudian yang kelima, memimpin. Ini adalah kepala, ya sama seperti kepala rumah tangga gitu ya saudara, pemimpin gereja, pemimpin perusahaan, dia yang mengarahkan satu organisasi ke satu tujuan. Nah ini pemimpin ya. Belas kasih adalah jantung ya dari tubuh Kristus. Dia ngelihat orang kesusahan, langsung timbul belas kasihannya. Nah itu kira-kira untuk garis besarnya, saudara, kita akan mulai dari yang pertama ya. Saya akan mulai dari bernubuat, saudara. Apa itu nubuat? Nah ini karena ini sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu, mungkin tidak banyak saya sampaikan. Bernubuat adalah karunia untuk menyatakan kebenaran Allah dengan berani, tidak peduli akibat-akibatnya demi memanggil umatnya untuk hidup benar. Jadi kadang-kadang saudara, nubuat itu orang dikasih sesuatu sama Tuhan. Misalnya saudara ya, dalam satu gereja itu berbuat dosa. Dia bisa dipanggil Tuhan untuk menegur gereja tersebut supaya bertobat. Bisa seperti itu saudara ya. Seperti misalnya ya terjadi di Niniwe ya saudara, itu satu bangsa yang harus bertobat. Nah demikian juga saudara, kadang-kadang orang yang diberi karunia nubuat, dia akan memberitahu saudara agar orang bertobat. Itu sebabnya kadang-kadang keras orang seperti ini juga ya saudara. Nah kadang-kadang dia akan bernubuat untuk satu bangsa
Indonesia misalnya, ya. Dia bernubuat untuk satu kota akan terjadi begini-begini, misalnya seperti itu. Nah, itu nubuat namanya, sesuatu yang belum terjadi, Saudara. Tetapi hati-hati karena banyak juga nubuat palsu, Saudara, ya. Banyak nubuat palsu, tetapi kita juga tidak dipanggil untuk menghakimi orang. Artinya gini, kalau ada orang bernubuat, jangan dibilang alah palsu itu, belum tentu juga, ya. Artinya begini, kalau dia palsu, dia tidak terjadi. Tapi kalau dia dari Tuhan, dia terjadi, Saudara. Ya, kalau dari Tuhan itu terjadi. Ya, jadi kita enggak usah menghakimi orang, ya, ini palsu atau asli. Tapi kita kalau dia menubuatkan sesuatu, ya kita berjaga-jaga aja, ya, Saudara. Nah, ini adalah nubuat. Yang kedua, Saudara, yaitu karunia melayani. Nah, ini tangan, Saudara. Karunia melayani ini cukup banyak, cukup luas, Saudara, ya. Karunia melayani adalah kemampuan untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis orang lain atau dalam gereja, ya. Jadi gereja butuhnya apa? Pemusik. Ya, ini saya bisa main gitar. Mulai melayani gitu ya. Oh, gereja butuh apa? Oh, ini gitu ya. Kita punya komplit di sini, Saudara. Mau benerin AC ada, ya Saudara ya, yang melayani, Saudaraku. Kita mau tukang ada, yang bikin buat ini ada, Saudara ya. Jadi Saudaraku yang dikasih Tuhan komplit di gereja kita. Dan itu tercakup di dalam karunia melayani. Melihat kebutuhan apa? Aku ada di sana. Oh, aku bidangnya ini. Ini aku bidangnya, gitu Saudara, ya. Jadi Saudara bisa lihat kemampuan saudara apa, saudara bisa berguna untuk kebutuhan jemaat atau perorangan juga bisa, Saudara, ya. Jadi kita bisa melayani orang atau saudara seiman yang di dalam kesulitan sesuai dengan kemampuan saya. Saya bisa montir, saya bisa melayani lewat kemampuan saya, ya. Jadi itu adalah melayani. Nah, melayani ini sebenarnya agak luas, Saudara, berasal dari kata diakonia. Makanya ada istilah diakonia, ya Saudara. Diakonia ini pelayanan sebenarnya. Jadi kata itu menunjuk kepada pelayanan umum. Satu, pelayanan umum itu yang saya sampaikan barusan, Saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan memberikan kemampuan khusus kepada saudara, ya. Kemampuan khusus, bisa melakukan ini dan itu, Saudara. Saya nggak bisa, saya butuh saudara, gitu ya. Itu pelayanan umum. Ada pelayanan firman Allah. Ya, mungkin itu juga nggak semua orang, hanya beberapa saja di antara kita, ya, yang dipanggil untuk melayani di bidang firman Tuhan, ya. Ada pintas, pemimpin komunitas sel. Kemudian ada pelayanan diaken. Nah, pelayanan diaken lebih cenderung kepada pelayanan sosial, seperti misalnya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Itu memenuhi kebutuhan perut orang, ya Saudara. Nah, di dalam gereja juga ada yang seperti itu. Diaken kita, Saudara, memenuhi hal-hal seperti itu, ya. Nah, kemudian Saudara, itu yang kedua, ya. Jadi karunia pelayanan. Yang ketiga, mengajar. Karunia mengajar adalah kemampuan untuk memakai sesuatu, pendekatan logis, masuk akal itu logis, ya Saudara, dan sistematis, urut, ya, terhadap pendalaman Alkitab dan menyiapkan penyampaian kebenaran praktis secara jelas kepada tubuh Kristus. Orang yang punya karunia mengajar, itu kalau dia mengajar, itu kita langsung mudeng, ngerti gitu loh, Saudara, ya. Misalnya, banyak orang mengajar, tapi belum tentu punya karunia mengajar. Saya kasih contoh, misalnya saya menjelaskan sesuatu. Saudara, ini apa ya, Pak Teddy ini ngomong apa ini ya, jelimet, nggak ngerti saya. Nah, ini nggak logis, ya. Sudah itu kesana kesini, bingung, muter-muter. Nah, ini nggak sistematis. Saya mulai, ya Saudara. Tetapi begitu ada seseorang yang menjelaskan tema yang sama, topik yang sama, Saudara. Terus Saudara bilang, oh itu toh maksudnya,
baru ngerti aku. Nah, orang tersebut saudara, dia punya karunia mengajar. Sehingga orang itu jelas, dia mengajar dengan baik saudara. Sehingga hal-hal yang rumit dibuat sederhana sama dia. Nah, di antara kita kan ada beberapa guru ya saudara. Guru, paling susah apa saudara kalau pas saudara sekolah dulu? Matematika katanya ya, anak-anak tuh matematika tuh jadi momok ya saudara. Tetapi ada guru-guru yang membuat matematika menjadi lebih mudah dengan cara bermain mungkin, dengan cara-cara teknik-teknik tertentu. Nah ini loh saudara, ada orang-orang yang mendapatkan cara-cara yang lebih baik sehingga anak-anak lebih baik menerima pelajaran matematika. Ini hanya contoh saudara ya. Di dalam gereja juga begitu, ada hal-hal yang sukar dijelaskan ketika khotbah menjelaskan sesuatu, saudara bingung, ini kemana ini larinya ini khotbahnya ya. Tetapi begitu si A itu mengajar, jelas. Nah ini, karena apa? Dia punya karunia mengajar. Ya saudara, di sekolah Alkitab itu saya melihat banyak penanam-penanam kebenaran. Mereka adalah penanam-penanam kebenaran saudara. Guru Injil, pengajar-pengajar itu mereka adalah penanam-penanam kebenaran. Ya, dan apa yang mereka sampaikan kepada murid-muridnya di sekolah teologi itu mereka nggak lupa saudara ya. Nah karena mereka benar-benar pengajar saudara. Nah ini yang ketiga, yang keempat saudara, menasehati ya atau menghibur. Karunia menasehati adalah kemampuan untuk memberikan dorongan, memotivasi dan menguatkan orang lain dalam iman dan menantang atau menasehati mereka supaya hidup dalam kehendak Allah seperti dinyatakan dalam firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang bisa menasehati. Semua orang bisa menghibur. Misalnya, kalau ada satu anggota keluarga sahabat kita punya sahabat, bapaknya atau ibunya meninggal. Ini misal, saudara ya. Maka kita akan datang, kita akan memberikan penghiburan, kata-kata penghiburan. Sing kuat yo, gitu kan ya saudara ya, sing tabah ya, kan begitu kan saudara ya. Kita secara umum kita bisa melakukan hal-hal seperti itu saudara, tapi belum tentu saudara punya karunia ini menasehati atau menghibur saudara. Itu hanya secara umum, naluri aja semua manusia akan melakukan hal-hal seperti itu saudara. Tetapi saudara, orang yang punya karunia menasehati ini saudara, dia bisa memberikan satu dorongan. Dia bisa memberikan motivasi. Mungkin perkataannya enggak banyak, tapi membukakan mata kita. Ya, gitu. Begitu kita dinasehati, kita nurut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang mungkin dinasehati sama banyak orang enggak mau. Tapi begitu orang ini memberi nasihat, nurut dia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir kakek saya itu punya karunia ini, saudara. Ya, kakek saya itu tidak banyak omong, saudara. Tapi kalau dia menasehati orang manut sama dia. Kakek saya itu akhirnya menjadi pendeta, saudara. Ya, bahkan maaf ngomong, di kampungnya itu ada orang begini, saudara. Orang gila itu ya taati sama kakek saya, ikut, saudara. Pernah, bahkan waktu kakek saya ada seminar ke Jakarta dari Sumatera, saudara, orang gilanya ikut saudara. Saya sampai nggak kepikir bagaimana ini caranya dia kakek saya bawa orang ini. Ya saudara, tapi ini dia, itu karunia khusus aja ya saudara ya. Karunia khusus menasehati, dia bisa nurut, manut. Karena orang gila ini menurut cerita mama saya itu selalu bawa golok gitu loh. Kan menakutkan saudara ya, siapa yang berani saudara deketin. Tapi kakek saya berani deketin, dia nurut saudara ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang dikasih karunia secara khusus saudara ya. Nah mungkin itu saudara ya, mungkin saudara orangnya. Yang kelima saudara, yaitu karunia memberi. Nah ini lengan tadi, kuat, gak banyak kerja. Kalau banyak pelayanan sana sini itu tangan. Ya, tapi kalau lengan ini gak banyak saudara, tapi dia kuat. Ya, kuat dia. Nah orang ini saudara, ini berbeda dengan kita pada umumnya. Nah sebagai orang Kristen, saudara pasti pernah memberi dan suka memberi, betul kan?
Alkitab katakan, kalau kau memberi kita akan diberi, gitu ya saudara, hukum tabur tuai, ya benar gak saudara? Dan orang Kristen biasanya memang suka memberi, ya kan saudara? Karena kita sudah diubahkan, dulu kita pelit, sekarang kita suka memberi, karena apa? Karena kita tidak cinta uang, gitu ya saudara. Nah kita cinta Tuhan. Nah tapi saudara, walaupun saudara suka memberi persembahan dan sebagainya, orang yang punya karunia memberi ini berbeda. Dia lebih fokus kepada banyak pemberian, saudara. Ya, saudara memberi ya sudah. Misalnya kita bilang begini, kita mau misi. Dulu kan saya sudah umumkan, kita punya jemaat cabang yang ada di Banyuanyar, ada cabang di Boyolali, di Ampel, di Gumeng, kita punya cabang di Ketean, di Jenggre, ya tahu saudara. Saudara banyak yang melayani di sana, kita butuh biaya untuk sana. Terus saudara mulai kumpulkan persembahan untuk misi. Masih sampai sekarang saudara? Itu berlanjut loh saudara ya, karena ada orang-orang yang harus kita biayai transportasinya ke sana ya saudara. Nah saudara, tetapi ada saudara mungkin memberi. Kalau saya bilang, yuk kita mau membangun itu, saudara memberi. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tetapi orang yang punya karunia memberi ini beda saudara. Dia cuma diam aja, dia lihat, oh aku mau nyumbang ini katanya, gitu. Ya. Dia mungkin ngomong sama saya, Pak saya mau melakukan ini. Lah itu loh saudara, ini saudara khusus punya karunia memberi. Biasanya memang dia punya lebih banyak berkat daripada secara materi ya, daripada yang lain. Tiba-tiba saudara lihat, jendela-jendela kita dulu kayu kurang bagus, sekarang tiba-tiba saudara lihat aluminium. Kenapa? Karena ada yang memberi saudara. Ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita mau rombak ini loh saudara. Ya. Nah nanti saudara lihat bagaimana nanti kita. Butuh uangnya cukup banyak saudara ya. Nah tapi ada orang-orang khusus yang benar-benar melihat kebutuhan gereja itu apa. Dan bukan hanya gereja, perorangan juga dia tersentuh hatinya untuk memberi. Kalau ada orang dalam kekurangan, dia enggak segan-segan untuk menolong orang tersebut. Nah ini loh saudara ya. Nah ini adalah orang tersebut dia punya karunia memberi ya saudara. Yang keenam adalah memimpin saudara. Karunia memimpin adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain berlandaskan suatu tujuan demi gambaran besar misi atau rencana. Maksudnya begini saudara, pemimpin itu mampu mempengaruhi orang untuk membawa kepada satu tujuan tertentu gitu. Saudara gak akan kumpul-kumpul kalau gak ada tujuannya. Bisa saudara kumpul-kumpul tanpa tujuan, tapi paling sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu bubar. Benar gak? Coba kumpul-kumpul gak ada tujuan. Ini ngapain nih kumpul-kumpul? Ya pokoknya ngobrol aja gitu. Ya mungkin bisa, namanya kumpul temen ya saudara. Bisa aja saudara lakukan itu. Tetapi berapa lama bertahan kumpulan itu saudara? Tetapi kalau kumpul-kumpul ini ada tujuan, gereja kita ada tujuan, visi kita jelas saudara, dimuridkan untuk memuridkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Artinya saudara mencapai jiwa-jiwa, berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah terhilang, bawa ke dalam gereja, di dalam gereja dilengkapi saudara, didewasakan, setelah menjadi dewasa melayani, mencari jiwa lagi. Jiwa-jiwa masuk ke dalam gereja, didewasakan dan seterusnya seperti itu. Dan tujuannya adalah jiwa-jiwa. Di gereja kita tujuan kita adalah jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa saudara, ya. Dan ini kita harus satu hati di sini. Jadi fokus kita adalah apa saudara? Jiwa. Nah kalau saudara belum mengerti ini, wah harus mengerti sekarang. Saya sebagai pemimpin gereja, saya membawa saudara untuk kita mencapai ini. Mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan bawa kepada Kristus. Supaya kita penuhi sorga. Amin saudara? Amin. Kita mau penuhi sorga dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Nah ini loh saudara. Nah ya, jadi ini contoh di gereja kita saudara ya. Saya dan beberapa pemimpin di gereja ini mempengaruhi saudara bukan untuk tujuan yang jelek. Tetapi untuk tujuan
kerajaan Allah. Nah, ini dia. Makanya saudara tetap setia di sini karena saudara kan ngerti ya tujuannya kita kemana. Nah, ini adalah memimpin. Yang terakhir, saudara. Wah, udah terakhir ini ya. Cepat ya. Kemurahan, saudara. Karunia kemurahan adalah kemampuan untuk merasa empati. Empati itu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Kalau dia sedih ya saudara ikut juga kok sedih. Kalau orang lain sukacita ya saudara ikut sukacita. Dan belas kasihan yang tulus dalam suatu cara yang membuahkan upaya pembebasan yang praktis. Pembebasan tuh misalnya gini, ini ada atas luka-luka. Luka-luka hatinya akibat mungkin penganiayaan. Penganiayaan itu di dalam mentalnya juga terluka loh saudara ya. Atau waktu kecil suka disiksa saudara. Jadi dia mengalami satu luka seseorang nih sampai dia tumbuh dewasa ada luka. Nah, orang-orang yang penuh kemurahan ini dia akan menolong sampai orang itu terbebas. Ya, terbebas dari luka-luka masa lalunya, dari trauma-trauma masa lalu. Nah, ini dia akan menolong orang yang kemurahan ini, saudara. Dengan cara yang praktis. Orang lain gak bisa nolong, tapi dia bisa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan kasih karunia, gitu ya. Dari kesakitan dan penderitaan orang lain. Dan dia bisa melihat, kok orang ini sengsara ya. Kemudian jatuh dia belas kasihannya kepada orang ini. Seperti kalau di Alkitab adalah orang Samaria yang baik hati. Saudara tahu ceritanya ya. Orang Samaria yang baik hati itu ketika ada seorang Yahudi turun dari Yeriko dirampok saudara. Kemudian seorang imam lewat. Ya toh, sesama orang Yahudi saudara. Tapi orang itu hanya lewat saja. Karena orang ini gak tahu nih mati apa enggak. Kalau mati imam pegang, imam ini menjadi najis. Dia gak bisa melayani di bait Allah. Begitu aturan mereka dulu. Demikian juga orang Lewi. Orang Lewi lewat, dia biarin aja karena dia juga takut, saudara. Ya, mereka lewat. Tapi orang Samaria datang, saudara. Dia lihat, ada orang pingsan, langsung dibalut lukanya, dinaikkan ke keledainya, dirawat, dibawa ke penginapan. Siapa orang Samaria, saudara? Orang Samaria orang yang dimusuhi oleh orang Yahudi, saudara. Dengan kata lain, orang Samaria bilang ini musuhku ini, ya. Tetapi dia nggak peduli, dia langsung jatuh belas kasihannya, dia tolong. Saya tanya saudara, kalau saudara pada waktu itu orang Samaria, ya, dan saudara dimusuhi sama orang Yahudi. Dan saudara lihat tuh ada orang Yahudi habis dirampok, pingsan. Saudara tolong apa enggak? Ayo, ditolong apa enggak? Atau saudara bilang, kapok. Musuh kan itu? Tapi orang Samaria ini nolong loh saudara. Ya, sekarang kalau saya perjelas lah ya saudara. Kalau ada tetangga saudara yang sombongnya minta ampun, kaya raya, sombongnya minta ampun, nek ngomong lidahnya kayak pisau, menyakitkan, gitu ya saudara ya. Dan saudara bola bali disakiti hati saudara. Satu saat namanya roda berputar ya, tadi dia di atas, kaya raya, usahanya bangkrut jadi miskin. Nah terus saudara bagaimana? Satu hari dia gak bisa makan. Syukur katanya Mas Hendrik. Nah, yang benar kau bertobat loh. Seperti itu kan saudara. Tetapi saudaraku orang ini harus dengan kemurahannya dia tolong. Kalau orang yang percaya Kristus kan begitu. Amin saudara. Nah itulah kemurahan itu seperti itu saudara. Ya, jadi kita bisa menolong orang dalam kesukaran, tidak peduli dia suku apa, agama apa, apakah dia pernah menyakiti aku apa enggak. Tapi kita menolong dia karena Yesus sudah baik sama saya baik sama orang lain. Amin saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, orang yang punya karunia kemurahan ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Orang lain ngelihat kecelakaan di jalan itu semua lari saudara, menolong, benar gak? Orang kecelakaan langsung semua orang lari. Apakah mereka punya karunia kemurahan? Belum tentu. Itu naluri kemanusiaan aja saudara.
Nah, orang-orang yang punya karunia kemurahan ini dia lebih intens melihat kesusahan orang. Dan dia pengen orang ini sampai sembuh. Orang yang terluka batinnya, orang yang menderita sakit. Bahkan mungkin dia bilang begini, aku tak turun neng rumahmu ya. Gitu saudara, aku tak tidur rumahmu. Aku akan rawat engkau sampai engkau sembuh. Itu saudara. Dan ada loh beberapa orang di gereja kita yang model-model begitu saudara. Ya. Dan tidak semua orang bisa begitu. Ya. Kalau saya mungkin saya ya sudah dijenguk, doakan dah ya. Cepat sembuh, pulang. Gitu kan saudara. Tapi kalau orang yang punya karunia ini enggak saudara. Dia pulang, dia telepon lagi gitu kan saudara ya. Dia besok datang lagi gitu ya. Bawa makanan mungkin. Nah, perhatiannya luar biasa. Beda sama orang yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi itu 7 saudara. Ya, jadi ada 7 karunia dan mungkin lebih banyak lagi saudara. Jadi saudara bisa lihat. Saudara punya karunia apa sebenarnya? Misalnya, saya bilang sama saudara. Ibu, bapak, saudara, saudari. Kamu sepertinya kamu senang ya sama anak-anak. Kamu jadi guru sekolah minggu ya? Saya bilang gitu, saudara. Kamu jadi guru sekolah minggu ya? Saudara kaget, ditunjuk jadi, saya kok tiba-tiba ngomong jadi guru sekolah minggu gitu. Tapi di dalam hati kecil saudara berteriak senang, gembira. Kemungkinan karunia saudara adalah karunia mengajar. Ya, walaupun saudara kaget, apa aku bisa pak, apa aku bisa. Tapi di sini sih bahagia saudara, sukacita. Jadi tandanya saudara-saudara ada di tempat yang tepat, di pelayanan yang tepat, saudara sukacita melayani di sana. Saya jadi hamba Tuhan ini saudara, jadi pendeta, saya sukacita saudara. Kalau dulu nggak mau, dulu nggak mau jadi pendeta, tapi sekarang sukacita saudara ya, ketemu saudara saya sukacita ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara punya karunia memberi, ketika saudara memberi kepada gereja, kepada seseorang dalam jumlah yang banyak, sukacita di sini. Bukannya rasa kehilangan, tapi rasa sukacita, saudara. Ya, nah seperti itulah kira-kira saudara. Jadi saudara bisa cek karunia apa yang aku miliki. Ya, saudara kalau dia melayani itu banyak. Sukacita nggak saudara? Hendrik sukacita nggak main gitar? Oh sukacita dia, berarti tepat dia di situ gitu. Ya saudara, saya nggak bisa saudara, pedot sama saya tali. Ya saudara, saudara ada orang-orang sudah ditempatkan khusus, ya saudara, yang orang lain nggak bisa tempati, ya, karena karunia ini akan melengkapi tubuh Kristus. Nah, kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukanlah pelayanan saudara, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan ketika saudara melayani. Kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, saudara akan mengalami kelelahan dalam melayani. Dan ada banyak orang, bukan karena tidak tepat pelayanannya mungkin tepat. Tetapi karena mengandalkan kedagingan atau kekuatan sendiri, dia mengalami kelelahan dan akhirnya capek dan mengundurkan diri dari pelayanan, saudara. Ya, itu sebabnya kalau saya boleh ringkas, saudara, mengapa ada orang-orang melayani Tuhan setelah sekian lama dia merasa lelah? Ada 2 kemungkinan, saudara. Yang pertama, mungkin dia melayani di tempat yang salah. Maksudnya begini, dia sebenarnya harusnya jadi guru sekolah minggu. Tapi dia melayaninya nggak jadi guru sekolah minggu, saudara. Melayaninya malah jadi pintas. Nah, pimpinan komunitas sel. Jadi keliru, ya. Nah ini akhirnya dia nggak nyaman di situ. Nah kalau saudara menemui seperti itu, lebih baik saudara ngomong sama saya, Pak, saya kayaknya nggak cocok nih di pelayanan sini. Saya cocoknya di sini. Nah gitu ya saudara. Ada orang-orang tertentu saudara, pelayanannya itu kalau megang duit. Megang duit bendahara saudara ya. Maksud saya, wah udah Pak, semuanya teratur dengan baik kalau dia yang pegang gitu ya. Nah, bendahara kita emang jos juga saudara di gereja Gideon ini ya saudara.
Nah saudara, tapi ada banyak beberapa orang seperti itu saudara, sekretaris dan sebagainya. Ada orang-orang khusus. Nah saudara, mungkin saudara di tempat yang salah, makanya saudara merasa lelah, gak suka cita aku melakukan pelayanan ini. Hal yang kedua adalah kenapa saudara capek melayani. Itu yang seperti saya sampaikan tadi. Saudara melayani dengan kekuatan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya paham melayani itu lelah. Tetapi beda lelah fisik sama lelah di dalam, itu lain saudara. Kalau saudara sukacita melayani Tuhan, capek fisik saudara, pulang tidur, besok pagi saudara seger. Benar apa enggak yang melayani Tuhan? Tapi yang penting yang sukacita saudara. Ya, kalau saudara sukacita, capek fisik itu nggak masalah. Tapi kalau capek di dalam, saudara, itu susah, saudara. Saudara stres melayani Tuhan. Ya, nah jangan andalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita, saudara. Saya ngerti, ketika saudara melayani Tuhan, saudara harus berkorban tenaga. Korban apa lagi? Waktu saudara, korban duit saudara. Iya benar kan? Dan kadang-kadang berbenturan. Berbenturan lagi saudara. Ada acara ini pelayan Tuhan harus kumpul hari Selasa. Aduh ada benturan ini dan itu. Saudara banyak benturan menjadi pelayan Tuhan. Saudara harus pinter ngatur ini dan itu saudara. Capek kadang-kadang waktunya nyerempek. Mepet-mepet datang belum mandi. Kadang-kadang seperti itu. Benar apa enggak Bapak Ibu saudara? Saya mengalaminya hal-hal seperti itu. Tapi saudara, kalau di sini ada sukacita, enggak masalah. Karena saudara tahu saudara ada di tempat yang tepat. Amin. Hari ini saudara, hari ini biarlah kita membuat satu komitmen kepada Tuhan. Kalau saudara merasa capek dan sebagainya dan aduh aku tak berhenti aja melayani Tuhan, hari ini perbaharui komitmen kita. Kita ada dalam satu tubuh Kristus dan semua harus berfungsi. Amin saudara. Harus berfungsi di dalam tubuh Kristus. Entahkah saudara berfungsi sebagai pendoa syafaat, entahkah saudara berfungsi sebagai pemain musik, entahkah saudara berfungsi sebagai usher dan sebagainya. Saudara harus berfungsi sebagai jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa saudara melakukan pelayanan semuanya? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Amin. Dia sudah lebih dulu baik sama saudara. Dia melayani kita, saudara. Dia sudah memberi contoh kepada kita ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, saudara, untuk melayani. Seperti kau lihat aku lakukan, lakukanlah, kata Tuhan. Tuhan melayani dengan kerendahan hati, lakukan itu, kata Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hari ini saudara dan saya, kita masih punya kesempatan ya. Kita masih bisa jalan ke gereja. Hidup ini kesempatan saudara. Ada waktunya nanti kita hanya tidur di ranjang, gak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, saya beberapa kali, saudara, sebentar. Beberapa kali ketemu sama orang sakit sudah gak bisa apa-apa. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya kalau sembuh, saya mau melayani Tuhan. Tapi kenyataannya gak sembuh, saudara. Bahkan meninggal. Ya, saya bilang sisa-sisa hidupnya yang sudah gak ada apa-apanya, dia mau kasih sama Tuhan. Ya puji Tuhan kalau dia masih percaya Yesus, saudara, dia mati masuk sorga. Tapi apa yang sudah dia lakukan? Terlambat saudara. Kita masih kuat hari ini. Amin saudara. Kita masih kuat saudara. Datang ke gereja kita masih bisa. Gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang saudara miliki? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan. Ini adalah
sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini saatnya kita bilang sama Tuhan, kita berkata sama Tuhan, Tuhan pakai hidup saya selagi saya masih hidup. Saya mungkin gak bisa khotbah, saya gak bisa mengajar, tapi apa yang aku miliki, apa yang aku bisa aku lakukan, aku akan lakukan untuk kerajaan Allah. Kita nyanyikan lagu ini saudara. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Lagi sekali lagi Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ada satu lagu saudara, melayani lebih sungguh. Kita akan nyanyikan lagu ini. Haleluya. Biar kita mau melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. sebab Tuhan lebih dulu melayani kita. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani
yang kami dengar pada saat siang hari ini. Amin. Mengingatkan kami kembali bahwa tidak ada di antara kami yang tidak punya karunia yang Tuhan kasih. Tuhan kasih semua karunia. Tolong kami untuk mengaktifkan karunia-karunia itu di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan tolong kami. Ampuni kami kalau kami lalai dalam menggunakan karunia-karunia kami. Tapi saat ini Tuhan, kami mau komitmen bersama-sama. Kami mau menggunakan semua karunia yang Tuhan beri kepada kami untuk membangun jemaat, untuk membangun orang lain, untuk menolong orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati seluruh sidang jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan, supaya kami paham, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Untuk petugas saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan siang hari ini oleh Bapak Teddy. Biarlah kita mengaktifkan 7 karunia yang disampaikan pada pagi hari ini, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Saya akan membacakan beberapa pengumuman gereja pada siang hari ini. Pengumuman yang pertama, ibadah raya tetap dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pagi jam 6.30, siang jam 9, dan sore jam 5 sore. Bagi jemaat yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Yang kedua, ibadah tunas remaja usia 12 sampai dengan 14 tahun diadakan setiap hari Jumat jam 16.30 atau setengah 5 sore di gereja. Ketiga, ibadah komisi orang muda diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Yang keempat, mengundang seluruh pelayan Tuhan, majelis, pintas, diaken, celebration, OMG, guru sekolah minggu, guru TK, petugas perjamuan, dan pengurus komisi orang muda untuk hadir dalam acara wajib, yaitu pembekalan pelayan Tuhan dan perjamuan kasih pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 bertempat di gereja, membawa lauk pauk untuk perjamuan. Bagi yang tidak hadir wajib menghubungi gembala sidang. Yang kelima, mengundang komisi pria dan diaken besok hari Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022 jam 5 sore bertempat di gereja keperluan memasang umbul-umbul dan bendera. Bagi diaken dan bapak atau komisi pria bisa hadir besok jam 5 sore untuk kita kerja bakti. Demikian pengumuman yang dapat kami bacakan. Kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, kami mengucap syukur saat siang hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu tentang karunia motivasi yang saat ini Tuhan memberkati kami. Biarlah kami mengaktifkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga dapat menjadikan kami jemaat-Mu yang akan bertumbuh secara rohani dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami saat ini menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia di dalam tangan kuasa darah-Mu. Kami serahkan presiden sampai ke bawahan RT. Berikan mereka hikmat bijaksana di dalam memimpin bangsa ini,
dan mereka bisa menjadi pemimpin yang bijak dan arif, sehingga dapat memajukan bangsa dan negara kami. Kami serahkan juga saat ini untuk gereja kami Gideonayu Tuhan, berkati gereja kami secara rohani dan jasmani Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta Gembala Sidang kami, Bapak Teddy, dalam tangan kuasa darah-Mu, juga Bapak Hari. Kami serahkan juga Bapak Agus Darmono, Bapak Yohanes Sitanggang di Gumeng. Kami serahkan juga Mami Eli Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang menjadi pemimpin, yang selalu melayani kami di jemaat di gereja Gideonayu ini Tuhan. Berikan kesehatan, berkati dalam pelayanan, dan berkati dalam keluarga mereka. Bilah Tuhan sendiri yang akan campur tangan kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga menjadikan contoh teladan yang baik bagi jemaat di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan cabang-cabang gereja di Gideonayu Tuhan, yang di Boyolali, yang di Ampel, yang di Jenggre, yang di Banyuanyar, dan di Gumeng Tuhan. Berkati cabang gereja yang ada di sana Tuhan, baik yang melayani, Tuhan berkati secara luar biasa Tuhan. Amen. Persenjatai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tengadahkan tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara untuk keluar dari ruangan tempat ini. Untuk yang pertama saya persilahkan blok A bisa menuju pintu bagian barat.